Panji Gumilang, pendidik Indonesia, pendiri Pondok Pesantren Az-Zaitun. Abdussalam Rashidi Panji Gumilang adalah seorang pendidik yang mendirikan Pondok Pesantren Al-Zaitun. Dalam sejumlah terbitan, Panji digambarkan memiliki hubungan dengan Negara Islam Indonesia, NII, KW 9. Panji sendiri menggambarkan dirinya sebagai penganut mazhab Soekarno, sebuah pernyataan yang telah menimbulkan kontroversi di kalangan umat Islam Indonesia. Panji Gumilang, lahir tanggal 30 Juli tahun 1946, umur 77. Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Alma Mater, UIN Syarif Hidayatullah. Pendiri dan pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaitun. Ketua Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah, tahun 2006 sampai tahun 2013. Pembina Perkumpulan Petani Penyangga Ketahanan Pangan Indonesia, P3KPI, 2014. Sekarang, istri, Farida Alwidat. Kehidupan awal. Saat masih kecil, Panji belajar di sekolah rakyat SR di pagi hari dan belajar mengaji di Langgar sore harinya. Setelah lulus dari SR, Panji melanjutkan pendidikannya ke Pondok Modern Gontor. Panji Gumilang kuliah di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan mengambil jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab, dan aktif di HMI Cabang Ciputat. Pada tanggal 24 Mei tahun 2003 ia dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa bidang Manajemen, Education and Human Resources oleh IMCA International Management Centres Association, Revans University, Universitas Action Learning tidak terakreditasi yang berbasis di Buckingham, Britania Raya. Dalam sambutan pada acara penganugerahan gelar doktor ini, Dr. Anthony Hall selaku Direktur Regional dan Asosiasi Profesor IMCA menyebut bahwa alasan penganugerahan gelar tersebut adalah karena Panji Gumilang dianggap berjasa melakukan perubahan dalam transformasi kependidikan di Indonesia, yaitu mewujudkan ide baru dalam sebuah paradigma baru pendidikan Islam melalui Mahat Al-Zaitun. Organisasi. Sebagai alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Panji Gumilang pernah menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah selama 2 periode, tahun 2006 sampai tahun 2013. Ia juga sempat aktif menjadi petugas Rabitoh Alam Islami yang ditugaskan di Majelis Ulama Islam Malaysia Sabah Bahagian Dawah, tahun 1982 sampai tahun 1989. Selain itu juga menjadi Presiden PERKISA, Perhimpunan Keluarga Besar Indonesia Sabah Malaysia, selama 2 periode, tahun 1982 sampai tahun 1989. Mahat Al-Zaitun. Artikel utama, Mahat Al-Zaitun. Mahat Al-Zaitun didirikan oleh Panji Gumilang pada tanggal 13 Agustus tahun 1996. Di pondok pesantren ini, Panji menerapkan sistem pendidikan satu pipa, One Pipe Education System, yaitu sistem pendidikan yang tidak terputus mulai dari tingkat dasar atau madrasah ibtidaiyah hingga perguruan tinggi. Panji Gumilang adalah personifikasi Mahat Al-Zaitun. Pendiri dan pemimpin Pondok Pesantren Modern, Kampus Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi serta Pengembangan Budaya Perdamaian, ini adalah seorang pelopor pendidikan terpadu, kampus peradaban. Panji disebut-sebut sebagai seorang guru yang mengandalkan manajemen, kekitaan, bukan keakuan. Kegiatan olahraga. Panji Gumilang bersama rombongan Asosiasi Sepeda Sehat Sport Al-Zaitun ASA, dan telah sebanyak 2 kali menyelenggarakan tur sepeda keliling Jawa, yaitu pada tanggal 26 Mei sampai pertengahan Juni tahun 2008-10, dan kemudian selama 26 hari dimulai pada tanggal 29 November tahun 2017. Kontroversi. Dalam beberapa terbitan, nama Panji Gumilang kerap dikaitkan dengan Gerakan Darul Islam, NII. Gerakan ini dipimpin oleh Abu Totok,
diduga merupakan nama alias dari Panji Gumilang sendiri. Asyumardi Asra, dalam jurnal terbitan UIN Syarif Hidayatullah, menulis bahwa tidak ada yang mengetahui secara pasti apakah kelompok ini telah meninggalkan gagasan negara Islam Indonesia atau tidak, namun jelas kelompok ini memilih jalan damai dengan aktivitas dakwah, terutama pendidikan. Panji Gumilang menimbulkan keheranan di kalangan masyarakat Muslim, karena mendirikan pesantren yang megah. Dengan segera ia dituduh oleh kalangan Muslim tertentu menyebarkan ajaran menyimpang di pesantren tersebut. Investigasi pihak berwenang dan Badan Penelitian Departemen Agama RI menghasilkan kesimpulan bahwa tidak ada penyimpangan dari ajaran Islam di dalam pesantren Al-Zaitun baik dalam segi akidah maupun praktik keagamaan. Kontroversi awal 2023. Pada tahun 2023, Mahat Al-Zaitun menjadi sorotan media setelah video salat Id yang diselenggarakan Ponpes untuk Hari Raya Idul Fitri 1444 menjadi viral di media sosial. Dalam video itu, ditunjukkan bahwa saf salat laki-laki dan perempuan yang bercampur, serta adanya seorang non-muslim pada barisan saf tersebut. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, salat Id tersebut tetap sah, namun dihukumi makruh. Panji Gumilang dikatakan telah menyebut dirinya sebagai penganut mazhab Soekarno, berbeda dari Muslim kebanyakan yang menganut 4 mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali, dan Syafi'i. Mubalik Indonesia, Adi Hidayat mengeklaim bahwa hal ini termasuk bid'ah dalam Islam, sementara ahli fikih Muhammad Siddiq Al-Jawi menyatakan bahwa Soekarno bukanlah seorang ahli fikih, sehingga tidak mungkin untuk mendeklarasikan diri sebagai pengikut mazhab Soekarno. Panji Gumilang kembali disorot oleh media setelah video yang menampilkan dirinya mengajak para santri Al-Zaitun menyanyikan lagu Heavenus Shalom Aleichem menjadi viral di media sosial. Panji beralasan bahwa Heavenus Shalom adalah sebuah salam syair yang dapat dilakukan, sementara Assalamualaikum yang dipakai oleh Muslim tidak boleh dilakukan. Heavenus Shalom sendiri adalah sebuah lagu dalam bahasa Ibrani yang menurut MUI, identik dengan agama Yahudi. Sementara itu, seorang teolog Indonesia, Bambang Nursena membela Panji dengan menyamakan Yesus yang selama hidupnya menggunakan 3 bahasa. Bambang juga mengatakan bahwa hal itu tidaklah perlu dipermasalahkan. Meskipun begitu, Mubalik Indonesia, Abdul Somad, telah mengkritik hal ini dan menyebut Panji telah menyalahi ajaran Islam dan mengajarkan kesesatan kepada murid-muridnya. 25 Peneliti Mahat Al-Zaitun, Taufik Hidayat, menyatakan bahwa Panji Gumilang adalah Abu Totok Abdussalam, pendiri Negara Islam Indonesia (NII) KW 9 yang diketahui telah dituduh melakukan penyesatan dan penipuan. Taufik juga menyebut bahwa Mahat Al-Zaitun adalah sebuah kamp konsentrasi. Penodaan agama. Pada Juli tahun 2023, Panji Gumilang menjadi tersangka kasus penistaan agama dan kemudian diperiksa oleh Badan Reserse Kriminal Bareskrim. Hal ini disebabkan mengenai adanya laporan bahwa Al-Zaitun telah mengajarkan ajaran sesat kepada santri-santrinya. Panji dijerat terkait pemberitaan bohong sebagaimana Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Kemudian, Pasal 45A ayat 2 Jukto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (IT) terkait ujaran kebencian. Panji juga dijerat pasal terkait penodaan atau penistaan agama yakni Pasal 156A KUHP. Pada tanggal 1 Agustus sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan Panji berpamitan kepada santri-santrinya, dan mengatakan bahwa Syekh hanya akan pergi selama beberapa jam saja. Panji Gumilang diperiksa selama kurang lebih 9 jam. Panji kemudian ditahan selama 20 hari setelah pemeriksaan hingga tanggal 21 Agustus.
Pada tanggal 24 Agustus Panji mengirimkan surat ke Majelis Ulama Indonesia (MUI). Surat tersebut berisi permintaan maaf dirinya dan pernyataan bahwa dirinya tidak akan mengajarkan ajaran sesat lagi. Meskipun begitu, pada September tahun 2023, Panji dikabarkan telah berdamai dengan para pelapor, dan 3 laporan terkait penodaan agama telah dicabut. Kasus korupsi. Selain kasus penodaan agama, Panji Gumilang juga diduga telah melakukan tindak pencucian uang dan korupsi atas dana bantuan operasional sekolah BOS. Dalam proses pemeriksaan, Bareskrim juga menemukan sejumlah bukti terkait dengan dugaan tindak pidana lainnya, yang menyangkut dugaan penggelapan serta penyimpangan dalam pengelolaan uang zakat, infak, dan sedekah yang telah dihimpun oleh Panji Gumilang. Berdasarkan laporan hasil analisis LA yang telah diberikan kepada Ditipideksus Bareskrim Polri, Panji diduga melakukan tindak pencucian uang senilai kurang lebih 15 triliun rupiah. Dengan ditemukannya bukti, polisi kemudian menyita rekening dan sejumlah aset milik Panji yang lainnya. Tercatat ada 144 rekening yang diblokir dan 4 dokumen disita.